Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan tidak masuk akal, di mana jemaah haji asal Indonesia seketika berubah menjadi seekor buaya ketika sedang tawaf di Tanah Suci. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Apakah ini azab Allah? Kamu pasti tidak akan percaya, karena ternyata ada sebuah rahasia besar di balik semua itu. Maka tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang mengalami azab di Tanah Suci? Sebuah kejadian yang membuat banyak orang ketakutan, bahkan menjadi perbincangan di berbagai negara. Seorang pejabat asal Indonesia, yang dikenal dengan nama Si Bedul, datang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun siapa sangka, di tengah pelaksanaan tawaf, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seekor buaya di hadapan ribuan mata yang menyaksikan. Apakah ini sebuah peringatan dari Allah? Apa yang telah diperbuat oleh Si Bedul hingga mengalami kejadian yang begitu mengerikan? Kisah ini akan mengungkap segala rahasia di balik peristiwa yang mengguncang dunia Islam. Malam itu, langit Mekah begitu cerah. Ribuan jemaah dari berbagai penjuru dunia memadati Masjidil Haram. Mereka melaksanakan tawaf dengan penuh khusyuk, mengelilingi Ka'bah yang berdiri megah di hadapan mereka. Namun di antara lautan manusia yang bertakbir dan berdoa, ada satu sosok yang berjalan dengan angkuh. Si Bedul, seorang pejabat dari Indonesia, mengenakan pakaian ihram yang tampak mewah. Gelang emas melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya dihiasi senyum penuh kesombongan. Ia melangkah dengan percaya diri, seakan-akan Tanah Suci ini tak lebih dari panggung kehormatan baginya. Seumur hidupnya, Si Bedul tidak pernah benar-benar peduli pada ibadah. Harta yang ia miliki bukan hasil kerja keras yang halal, melainkan dari korupsi dan pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri. Ia adalah seorang pejabat yang bertanggung jawab atas distribusi gas melon 3 kg di Indonesia. Namun bukannya membantu rakyat, ia justru menimbun dan mempermainkan harga demi keuntungan pribadi. Tidak hanya itu, hidupnya dipenuhi dengan dosa-dosa lainnya. Ia gemar menghamburkan uang haramnya untuk bermain perempuan. Berkali-kali ia mencampakkan keluarganya sendiri, meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam penderitaan, sementara ia bersenang-senang dengan wanita-wanita yang ia beli dengan uang. Namun kini, di Tanah Suci, di hadapan Ka'bah, ada sesuatu yang menunggunya. Sebuah balasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika ia melangkah semakin dekat ke Hajar Aswad, tubuhnya mendadak terasa panas. Keringat dingin mengalir di dahinya. Napasnya memburu. Ia merasa seakan ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. Sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Lalu, rasa sakit itu datang. Begitu hebatnya hingga ia tersungkur ke lantai marmer Masjidil Haram. Para jemaah yang berada di sekitarnya mulai menoleh, melihatnya dengan tatapan khawatir. Namun saat mereka menyaksikan perubahan yang terjadi pada tubuhnya, kepanikan pun pecah. Tubuh Si Bedul mulai berubah. Si Bedul menggeliat di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya terasa panas membara, seperti ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Otot-ototnya menegang, kulitnya terasa gatal luar biasa. Para jemaah yang melihat kejadian itu berteriak panik. Beberapa mencoba mendekat, tapi sesuatu yang mengerikan terjadi di depan mata mereka. Kulit Si Bedul mulai berubah warna. Dari yang semula kecoklatan, kini berubah kehijauan. Bentuk tubuhnya mulai membesar. Kaki-kakinya mengejang sebelum perlahan menyusut ke dalam, berubah menjadi tungkai pendek bersisik tebal. Tangannya yang tadi mengepal kini melentur. Jari-jarinya menyatu membentuk cakar yang kasar dan kuat. Astagfirullah. Apa yang terjadi pada orang itu? Teriak seorang jemaah. Apa ini sihir? Yang lain berbisik ketakutan.
Tapi ini bukan sihir. Ini adalah azab yang nyata. Si Bedul merasakan wajahnya tertarik ke depan. Rahangnya memanjang, giginya tumbuh tajam, lidahnya bercabang seperti ular. Matanya yang bulat kini berubah menjadi mata reptil yang mengerikan, penuh ketamakan dan dosa. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya kini tidak lagi manusiawi. Ia merangkak. Tubuhnya kini sepenuhnya telah berubah menjadi seekor buaya besar dengan sisik kasar dan ekor panjang yang mencambuk lantai suci Masjidil Haram. Suasana di sekitar berubah menjadi kekacauan. Orang-orang menjerit dan berlarian menjauh. Beberapa menangis ketakutan, sementara yang lain hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para petugas keamanan Masjidil Haram yang melihat kejadian itu segera bergerak. Mereka berusaha mengamankan situasi, tapi tidak ada satupun yang berani mendekati makhluk itu. Si Bedul, yang kini bukan lagi manusia, mencoba berbicara, tapi hanya suara geraman rendah yang keluar dari tenggorokannya. Ia mencoba berdiri, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menyeret tubuh beratnya di lantai marmer yang dingin. Saat itulah, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk. Bukan bau biasa, tapi aroma anyir yang menusuk hidung, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Beberapa jemaah yang masih berada di dekatnya langsung menutup hidung, merasa mual karena bau yang begitu menyengat. Si Bedul merasakan ada yang salah. Ia berusaha berlari, tapi kakinya yang sekarang berupa cakar reptil hanya bisa menyeret tubuhnya perlahan. Ia melihat ke sekeliling, mencari bantuan, tapi tidak ada seorang pun yang berani menolongnya. Dalam kepanikannya, ia berusaha bergerak menuju pintu keluar Masjidil Haram. Namun, tubuhnya semakin melemah. Mata reptilnya mulai memerah, pandangannya kabur. Azab yang menimpanya belum selesai. Si Bedul yang kini berubah menjadi seekor buaya merayap di lantai Masjidil Haram, mencakar marmer suci dengan kuku reptilnya. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Para jemaah berdesakan menjauh, beberapa menangis ketakutan, dan sebagian lainnya terus melafalkan takbir serta istighfar. Bau busuk yang keluar dari tubuhnya semakin menyengat. Seperti bangkai yang telah membusuk selama berhari-hari di bawah terik matahari. Si Bedul berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi setiap kali ia merangkak, rasa sakit luar biasa menjalari seluruh sisiknya. Ia menatap sekeliling dengan matanya yang kini sepenuhnya adalah mata seekor predator. Ia ingin berbicara, ingin meminta pertolongan, tapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah geraman serak. Mulutnya yang penuh gigi tajam hanya bisa terbuka dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Tiba-tiba, seorang pria tua berjanggut putih berdiri di dekatnya. Wajahnya dipenuhi ketenangan meski semua orang ketakutan. Dengan suara yang dalam dan berwibawa, ia berkata, "Subhanallah. Inilah bukti kebesaran Allah. Engkau telah menganiaya rakyatmu, merampas hak mereka, dan menghambur-hamburkan harta untuk nafsumu sendiri. Kini lihatlah bagaimana Allah menunjukkan kuasanya." Si Bedul menggeliat. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ini semua tidak adil. Ia telah melakukan banyak hal untuk menutupi dosanya, menyumbang ke masjid, membantu beberapa orang miskin, tapi apakah itu semua tidak cukup? Namun, tiba-tiba tubuhnya kembali merasakan perubahan yang lebih mengerikan. Sisiknya yang keras mulai mengelupas satu persatu. Dari balik sisik itu, darah dan nanah mengalir deras. Ia merasakan tubuhnya seolah dipanggang hidup-hidup, kulitnya meleleh perlahan, dan baunya semakin busuk. Jemaah yang masih ada di sekitar lokasi berhamburan keluar. Beberapa yang masih bertahan hanya bisa menutup mulut mereka dengan kain ihram, berusaha menahan rasa mual. Si Bedul terus merangkak, berusaha menjauhi kerumunan, ingin keluar dari tempat suci ini. Tapi langkahnya semakin berat. Kakinya mulai tidak bisa bergerak, ekornya terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia ingin lari, ingin menghilang, tapi azab ini tidak memberinya kesempatan. Langit Mekah yang tadinya cerah perlahan tertutup awan kelabu. Angin bertiup kencang, membawa aroma kematian yang semakin pekat.
Di kejauhan, suara adzan berkumandang, namun bagi si bedul, suara itu justru terdengar seperti lonceng kematian yang semakin mendekat. Ia menjerit, tapi yang terdengar hanyalah suara geraman lemah. Tubuhnya kini setengah membusuk, darah bercampur nanah mengalir deras dari celah-celah sisiknya. Dan saat itulah, sesuatu yang lebih mengerikan lagi terjadi. Si bedul menggeliat kesakitan di lantai Masjidil Haram. Tubuhnya yang kini berbentuk seekor buaya terus membusuk, mengeluarkan darah dan nanah yang mengalir seperti sungai. Mulutnya menganga, matanya liar, tapi tidak ada seorang pun yang berani menolongnya. Ia mencoba bergerak, merangkak dengan tenaga yang tersisa, tapi sesuatu menahannya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menancapkan tubuhnya ke lantai suci ini, membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Suara gemuruh terdengar di langit. Awan hitam mulai menggantung di atas Masjidil Haram. Angin bertiup kencang, menyapu debu di halaman suci. Suara adzan yang berkumandang terasa semakin berat di telinga si bedul. Setiap lafadznya terasa seperti cambuk yang menghantam jiwanya. Jemaah yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa beristighfar. Beberapa menangis ketakutan, menyaksikan bagaimana seseorang mengalami azab di depan mata mereka. Lalu, tiba-tiba dari tengah kerumunan, seorang ulama yang berusia lanjut melangkah maju. Wajahnya dipenuhi ketenangan, meskipun di hadapannya ada makhluk yang dulunya manusia kini telah berubah menjadi seekor buaya mengerikan. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berkata dengan suara lantang, "Ya Allah, jika ini adalah tanda kebesaran Engkau, tunjukkanlah kepada kami kebesaran itu. Engkau Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi." Dan seketika, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh si bedul mulai mengejang hebat. Ia merasakan panas yang luar biasa membakar dari dalam. Lidahnya terjulur panjang, kakinya mencakar lantai, dan ekornya menghantam dengan liar. Tiba-tiba, dari dalam perutnya, muncul suara seperti gemuruh. Suara itu begitu dalam, seperti raungan dari dalam neraka. Mulutnya yang penuh gigi tajam terbuka lebar. Lalu dari dalam tenggorokannya, keluarlah sesuatu yang mengejutkan semua orang. Seekor ular hitam melesat keluar dari mulutnya. Ular itu begitu besar, matanya merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi sisik tajam. Ia keluar dari tubuh si bedul, melilit kepalanya, lalu menggigit lehernya dengan taring yang meneteskan racun. Si bedul menggeliat liar. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ia berusaha melepaskan diri, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia yang dulunya manusia berkuasa, yang selalu berbuat sekehendak hatinya, kini tidak lebih dari seekor binatang yang mengalami azab di tanah suci. Ular itu terus melilitnya, semakin erat, semakin kuat. Matanya semakin merah, napasnya semakin pendek. Ia merasakan tubuhnya seperti dihancurkan dari dalam. Dan dalam satu hentakan, ular itu menarik tubuh si bedul ke arah Ka'bah. Jemaah yang menyaksikan hanya bisa beristighfar. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menghentikan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana seorang pendosa menerima balasannya. Saat tubuhnya hampir sepenuhnya tertarik ke arah Ka'bah, sesuatu yang lebih mengerikan lagi terjadi. Si bedul terus menggeliat, berusaha melepaskan diri dari lilitan ular hitam yang keluar dari mulutnya sendiri. Namun, semakin ia berontak, semakin erat cengkeraman ular itu. Nafasnya semakin sesak, tubuhnya yang kini berupa seekor buaya terus menggeliat tak berdaya di lantai Masjidil Haram. Jemaah yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang bisa menolong. Semua menyadari bahwa ini bukan sekadar kejadian biasa, ini adalah azab Allah yang nyata. Tiba-tiba, tubuh si bedul mulai mengeluarkan suara gemeretak yang mengerikan. Tulang-tulangnya terasa remuk dari dalam, seolah ada sesuatu yang menghancurkannya perlahan-lahan. Darah bercampur nanah terus mengalir dari mulut dan matanya. Ia ingin berteriak, ingin meminta ampun, tapi mulutnya hanya bisa menganga lebar. Suaranya tertahan di tenggorokan, tidak ada satupun kata yang bisa keluar. Kemudian,
Ular hitam yang melilit tubuhnya tiba-tiba mengangkat kepalanya tinggi ke udara. Dengan satu hentakan yang kuat, ular itu menarik tubuh si bedul ke arah Ka'bah. Seketika itu juga, angin kencang berhembus dari segala arah. Langit yang tadinya hanya mendung, kini berubah menjadi gelap pekat. Petir menyambar, menggema di seluruh penjuru Masjidil Haram. Si bedul terseret perlahan menuju Ka'bah. Kuku-kuku reptilnya mencakar lantai marmer, berusaha menahan tubuhnya agar tidak terseret lebih jauh. Namun tidak ada gunanya. Ketika tubuhnya sudah hampir menyentuh dinding Ka'bah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Lantai yang ia injak bergetar hebat, lalu tanpa peringatan, sebuah retakan terbuka di bawah tubuhnya. Lubang hitam pekat menganga lebar, seperti jurang yang menelan segala dosa dan kebusukan yang pernah ia lakukan di dunia. Jemaah yang menyaksikan kejadian ini semakin ketakutan. Beberapa menangis, beberapa beristighfar tiada henti. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi, tapi semua tahu bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Si bedul yang masih terikat oleh ular hitam itu akhirnya jatuh ke dalam lubang yang semakin melebar. Tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan, tenggelam dalam jurang yang tidak terlihat dasarnya. Jeritan panjang yang mengerikan terdengar sebelum akhirnya suara itu lenyap ditelan bumi. Dan seketika itu juga, lubang tersebut menutup kembali. Suasana di Masjidil Haram menjadi hening. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi kepanikan. Semua jemaah hanya berdiri terpaku, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Langit yang tadinya gelap perlahan kembali cerah. Angin yang berhembus kencang kini berubah menjadi semilir sejuk. Seakan-akan, tanah suci ini baru saja membersihkan dirinya dari najis seorang pendosa besar. Si bedul telah lenyap. Tidak ada jejaknya, tidak ada yang tersisa darinya. Namun, bau busuk yang ia tinggalkan masih tercium di udara, sebagai pengingat bahwa kezaliman dan dosa tidak akan pernah luput dari balasan Allah. Silahkan like dan tinggalkan komentar atau pendapat Anda mengenai peristiwa ini. Untuk menyemangati dan memberikan dukungan positif pada channel ini supaya lebih banyak membuat konten seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe dan silahkan share konten ini bila dirasa bermanfaat. Admin Batas Dimensi pamit undur diri. Sampai berjumpa di konten Batas Dimensi berikutnya.